Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Bapak, Ibu, untuk tim rekrutmen atau HRD yang saya hormati. Saya akan mempresentasikan mengenai layout gudang ini, yaitu layout gudang untuk sistem digital yang sudah terintegrasi tentunya. Jadi gudang ini adalah gudang di mana distribusi atau inbound-nya sistemnya menggunakan big seller, dan gudang ini adalah gudang fashion untuk anak-anak, dewasa, dan orang tua. Jadi konsep umum di layout gudang ini, tentunya di desain gudang ini dirancang khusus untuk official ya, official fashion. Jadi yang bergerak di pakaian anak, dewasa, dan orang tua. Dengan ribuan SKU yang selalu diupdate mengikuti tren. Layout mengusung alur satu arah atau flow through dari inbound, receiving, staging, storage atau penyimpanan, picking, packing, dan shipping. Jadi semua mendukung otomasi data karena diintegrasikan dengan sistem warehouse management system dan ERP, Enterprise Resource Planning, melalui platformnya Big Seller. Jadi perlu saya jelaskan, di area inbound ini barang ya melalui tracking atau mobil, baik itu kontainer ya, tergantung barangnya dari supplier ada yang 78 bit, ada yang 15 ton, 30 ton, 60 ton, dan sebagainya. Jadi barang supplier ini atau barang yang dari customer lain masuk ya kan melalui inbound, jadi tempat bongkar muat dari supplier di sini. Ini pintu ya, jadi gerbang ini ya, jadi pintu panjang ini gerbang, jadi didesain di dekat pintu truk. Jadi ini kan hemat waktu ya, hemat waktu dan tenaga angkut gitu maksudnya. Nah, didukung dengan sistem WMS, barang masuk, ini barang masuk ke inbound langsung di-scan barcode ya, otomatis update. Jadi otomatis update di platform big sellernya gitu. Stok real ya. Jadi stok ini real time gitu masuk ke ERP gitu. Nah, hasilnya zero ya. Hasilnya zero data entry manual gitu. Jadi nol ya kan untuk data entry karena sudah terintegrasi dengan sistem ERP itu. Jadi human errornya itu berkurang gitu. Nah, dari sini masuk ke receiving. Nah, di receiving ini barang dicek dulu ya. Barang dicek kualitasnya dan kuantitas sesuai dengan purchase order. Nah, barang NG atau barang not good itu langsung dipisah gitu, di staging dulu dipisah ya, di karantina gitu, di karantina. Nah, dengan sistem warehouse management system dan ERP, big seller ini stok diterima secara otomatis ya, menyesuaikan pesanan pembelian begitu. Jika barang cacat ya, WMS-nya warehouse management system itu membuat tiket retur langsung gitu. Jadi data penerimaan barang ini
ya, otomatis sinkronisasi ke tim keuangan dan purchasing gitu. Jadi transparan ya, gitu. Nah, dari sini masuk nih, dari receiving ini masuk ke staging. Nah, staging ini adalah area penyangga gitu. Sebelum masuk ke storage ini gitu. Barang staging ini tercatat ya, statusnya ready to store di sistem. Jadi di sistem big seller ini ready to store barang staging ini ngebacanya ready to store di sistem big seller tuh. Jadi barang di staging ini muncul statusnya gitu. Picker tidak salah ambil ya, jangan sampai salah ambil di sini gitu, karena lain ini gitu kan pengambilannya. Ini barang-barang yang memang sudah ready to store ya kan, tinggal ditaruh di put away ya kan, tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk zona-zona gitu. Nah, di sini ada zona, di mana zona ini ada yang abu-abu, ini zona slow moving ya. Ini baju-baju premium atau koleksi lama begitu. Nah, terus ada lagi di sini rak di sini itu medium moving. Medium moving ini produk basic atau demand stabil gitu. Jadi permintaannya itu nggak seperti fast moving ya. Jadi eh, menengah lah gitu kan. Jadi sedang-sedang aja. Nah, kalau yang merah ini adalah fast moving, di mana produk ini sangat cepat ya gitu trafficnya. Ini seperti produk viral, terus diskon, terus kebutuhan musiman gitu. Jadi dengan sistem warehouse management, penempatan rak ini ya dengan barcode dan lokalisasi gitu. Jadi penempatan rak-rak ini ya kan itu udah terintegrasi dengan barcode dan lokasi rak gitu. Jadi per slot ya. Jadi jangan sampai posisinya salah menyimpan gitu ya. Barang mana barang fast moving, mana barang medium moving, dan mana barang slow moving gitu. Wajib petugas gudang tuh wajib mengetahui gitu SKU mana aja. Nah, di sini packing akurat ya. Picking akurat, harus akurat nih. Picker diarahkan lewat handle scanner. Nah, si picker ini nanti ini diarahkan ya kan oleh handle scanner atau HP gitu. Jadi eh, apa namanya? Bisa bisa lewat HP, bisa lewat scan barcode gitu, handle scanner. Jadi memudahkan lah intinya, hemat hemat waktu ya kan, efisien dan efektif gitu. Nah, di sini ERP Big Seller membaca rotasi stok. Nah, ini fungsi Big Seller ini dia ngebaca nih rotasi stoknya secara otomatis gitu. Jadi mendeteksi produk ya yang mendekati dengan dead stock gitu, expired lah atau kelamaan gitu ya. Jadi banyak manfaatnya gitu atau fungsinya gitu kan untuk ERP ini kalau kalau kita menggunakan sistem gitu kan. Nah, di sini petugas picking ini picking area mendekati fast moving. Kenapa ditaruh di sini? Karena jika peak season atau barang order banyak, permintaan banyak, orderan banyak, maka ini akan hemat gitu waktu. Picking ini pengambilannya nggak di sini kan, karena barang-barang cepat itu otomatis ditaruh di depan gitu. Jadi saat pengambilan pun tidak terlalu lama gitu ya. Picking areanya mendekati ke fast moving zona nih. Nah, dengan sistem WMS Big Seller, si picker ini menerima ya
picking listnya secara otomatis gitu. Mana aja gitu. Shopee misalkan, terus Tokopedia ataupun Lazada gitu kan, atau marketplace lainnya. Jadi arah jalur pickingnya optimal ya, karena ada picking listnya. Terus posisinya hemat waktu. Nah, kesalahan picking hampir nol ya, kesalahannya hampir nol karena ini scan barcode gitu. Nah, dari sini lanjut ke packing. Nah, petugas packing ini barang selesai picking langsung ke packing ya, langsung di packing nih. Big seller. Nah, big seller ini ya, fungsi dari sistem platform ini packing slip dan shipping label otomatis tercetak gitu. Jadi ketika barang ini sudah diambil oleh picking ya kan, saat di scan ya, saat proses packing ini nanti dia nyetak label gitu ya, udah pengepakan, pengemasan, labeling ya kan, otomatis tercetak gitu. Jadi data resi ini terhubung dengan sistem ERP gitu. Jadi status pesanannya itu saat proses labeling ya, pengepakan udah selesai, auto update ke marketplace dan customer gitu. Jadi sistem udah real time memberitahukan bahwa ini pesanan sudah bisa diambil dan segera didistribusikan begitu. Nah, dari packing ini masuk ke shipping ya. Jadi barang packing yang siap kirim, nah ini kan pintu outbound-nya ya, dekat nih ya, ini dekat loading ya, lebih cepat gitu. Dengan sistem yang tadi saya bilang, warehouse management system dan ERP yang memang sudah terintegrasikan dengan sistem API itu. Jadi status terkirim otomatis update ke konsumen. Jadi terima notifikasi begitu. Dan data pengiriman sinkron ke finance juga gitu ya. Ke finance juga sinkron gitu data pengiriman. Jadi invoice ya siap dibuat ya gitu, siap dicetak gitu invoice dari shipping ini sebelum masuk ke outbound. Nah, ini fungsi daripada karantina good not good atau barang NG adalah barang yang memang untuk area karantina barang rusak gitu. Dengan sistem WMS ini barang not good tetap tercatat tapi tidak tercampur stok ready gitu ya. Tidak tercampur dengan stok ready gitu. Tapi tercatat gitu. Ini barang-barang yang memang not good. Nah, ERP juga ini ERP-nya mempermudah proses retur ke supplier gitu. Jadi jejak auditnya itu lebih lengkap di sini. Barang-barang yang memang inbound posisinya tidak sesuai ya kan, PO-nya ada yang rusak, jumlahnya yang nggak sesuai atau barangnya cacat. Nah, ini nanti di sini nih ya disimpannya gitu, ready to store tapi tidak masuk kemari gitu. Jadi sistem sudah ngebaca ini barang retur gitu ya, gitu. Nanti tinggal dibuatkan surat untuk berita acara. Nah, safety ada ruang nih namanya safety and equipment. Ini area safety ya. Ini area safety. Jadi ruangan ini isinya alat pemadam P3K ya. Terus di sini mendukung budaya kerja gitu. Jadi zero accident ya. Nol kecelakaannya. Semua SOP safety terdokumentasi di sini. Ya, jadi di ERP bisa di training karyawan-karyawan baru di sini nih. Nah, terus dari sini ke ruangan office, ruangan admin, ya di sini supervisor, manager gitu. Nah, ERP dan WMS ini dapat diakses di sini. Monitoring stok, ya kan? Terus performa picker, performa eh, pengambilan, ya kan? Terus laporan keluar gitu. Jadi
ERP dan WMS ini Office sudah masuk real time gitu. Nah, ini di sini bagaimana Big Seller menyatukan semua gitu. Jadi Big Seller itu satu platform cloud ya gitu. Jadi terintegrasi dengan warehouse management system ya, gudang ini nih, dan ERP keuangan, HR, sales ya kan. Jadi mereka tinggal satu platform tapi bisa melihat tool-toolnya, bisa melihat kemana-mana gitu, dengan dengan hak akses user ya masing-masing gitu. Jadi barang masuk, stock picking, packing, pengiriman, retur ya, pembayaran, satu data, satu dashboard ya. Ini di Big Seller ini ada. Jadi semua divisi untuk gudang, purchasing, finance, CS ini terhubung live ya. Jadi zero double input gitu. Kalau kita menggunakan sistem WMS atau ERP atau platform dengan Big Seller. Jadi laporan stok harian, mingguan, bulanan itu langsung tersedia gitu, siap audit. Nah, ini jika contoh kasus ya, jika kondisinya jumlah petugas gudang ini ada 15 orang, ordernya per hari bisa 50.000 ya kan PCS, jumlah SKU aktifnya 12.000 SKU, kegiatan utamanya receiving, staging, put away ya kan, peletakan nih, picking, packing, shipping, dan karantina gitu. Jadi untuk kasus-kasus yang bagaimana kalau 50.000 gitu ya per hari ya, di sini kita harus bisa identifikasi aktivitas dulu gitu. Umumnya proses harian gudang itu terbagi: satu, inbound ya, terima barang, receiving gitu. Nah, terus staging ya kan, atau put away ya, pindah ya kan dari kerak gitu ya. Terus picking, nah ambil barang sesuai dengan orderan. Packing, bungkus, label, tempel resi gitu. Terus shipping ya kan, muat ke kurir nih atau ke mobil ya kan. Nah, terus supportnya ini karantina kebersihan, data entry, dan safety gitu. Nah, jadi jika kita mendapatkan kasus 50.000 ya kan orderan, sementara jumlah kerjanya stafnya hanya 15 orang, maka hitung dulu kapasitas kerjanya ya, kerja orang itu mulai jam berapa nih. Satu orang kerja 8 jam per hari. Jadi rata-rata satu orang bisa picking dan packing itu sekitar 2.000 sampai dengan 4.000 PCS per hari, tergantung sistem dan layoutnya gimana gitu. Nah, di bisnis passion, picking lebih makan waktu sebenarnya karena SKU yang mirip ya. Jadi risiko salahnya itu tinggi kalau di picking sebenarnya. Nah, langkah ketiganya bagi tugas tentunya. Misalnya tugas pertama nih ya, receiving nih atau put away staging ya. Itu jumlahnya 3 orang nih. Nah, bongkar ya kan. Tugas detailnya bongkar ya, quality control, dan masuk rak gitu ya. Nah, terus pickingnya nih. Pickingnya 7 orang. Kenapa? Picking itu ya paling rawan ya untuk salah ambil barang ya kan gitu ya. Jadi perlu ketelitian khusus. Jadi picking ini kalau 50.000 PCS per hari itu 7 orang sama dengan 7.100 PCS per orang gitu. Pembagian tugasnya kalau misalkan 50.000.
Nah, ini packingnya itu 3 orang, packing dan labeling. Nah, terus shippingnya dan karantinanya nih, ya shippingnya 1 orang, final check ya, muat saat loading barang ini. Nah, terus safety-nya, kebersihannya atau adminnya cuma 1 orang, cek SOP, update ya ke WMS. Nah, pertanyaannya, apakah pembagian ini cukup? Nah, jika picking 7.100 ya per picker gitu ya, per hari lah, cukup berat ini. Apalagi untuk pesan ya, 12.000 SKU, beda-beda SKU gitu. Idealnya itu 1 orang picker itu maksimal 4.000 sebenarnya per PCS per hari ya. Kalau layout dan WMS-nya rapih itu juga. Jadi eh, ini butuh bantuan tambahan picking sebenarnya kalau orderannya itu sampai 50.000 per PCS ya. Karena kalau di picking itu sangat rawan ya pengambilan tuh. Pengambilan barang bisa salah ya kan, kelebihan atau gimana gitu. Nah, langkah keempatnya solusinya ya paling dibagi shift ya pekerjanya atau ditambah orang gitu. Jadi opsi pertama itu buka 2 shift. Shift 1 itu 7 orang picker, shift 2 7 orang picker, ya overlap ya packing atau shippingnya. Nah, total output double-nya itu jadi beban per orangnya itu udah turun gitu maksudnya, jadi nggak terlalu banyak bebannya gitu. Nah, opsi keduanya tambah orang di area picking gitu. Kalau mau ya single shift ya, idealnya itu 12 orang di picking gitu. Jadi langkah kelimanya, kendala praktisnya ya, potensi kendalanya SKU banyak ya, SKU-nya banyak, dampaknya salah picking, solusinya gunakan barcode ya kan, scanner, terus penempatan raknya harus jelas, terus volume besar ya kan, pasti overload di sini. Packingnya overload ya kan, packingnya salah ambil gitu. Siapkan packing ya di stasiunnya yang cukup gitu. Kendalanya tenaga kurang, target tidak tercapai, pasti ya ship atau solusinya ya di ship atau outsourcing harian, ada tambahan gitu ya, DW lah, daily worker. Terus data manual kendalanya pasti human error nih dampaknya. Dan ya solusinya gunakan WMS ya, gunakan warehouse management system gitu, karena kalau mau rapi, mau bener, mau terintegrasi ya kan dengan purchase order, dengan finance ya, dengan CS-nya gitu kan, ya pakai WMS plus ERP ya, big sellernya. Jadi barang nih, kendalanya barang not good tuh bisa kecampur gitu ya, dampaknya komplain customer gitu ya. Jadi ya solusinya tegas lah ya kan di jalur karantina ini, jangan sampai salah pengambilan atau gimana gitu. Jadi kesimpulan analisis saya sih, kalau pertama itu 15 orang bisa, tapi butuh pembagian kerja rapi ya dan sistem mendukung WMS-nya gitu. Keduanya fokus penambahan orang di picking. Kenapa? Karena picking beban paling besar kalau 12.000 SKU. Variasi model, size, warna gitu ya. Aduh, banyak banget. Bisa overlap ya. Ketiganya shift ganda lebih baik lah. Jadi agar target 50.000 PCS per hari ya di sini tuh bisa tercapai gitu ya, tanpa beban lembur tinggi lah. Jadi efektif dan efisien gitu. Keempatnya, warehouse management system big seller ya sangat wajib. Baik Odoo, big seller ya, ERP ya, platform yang lain ya sangat wajib supaya rapi, tertata gitu ya. Serah database, scan barcode, batch picking atau picking list ya, hemat waktu 30 sampai 50% gitu. Kelimanya SOP packing harus disiplin di sini nih, 100% ini untuk menekan salah kirim gitu.
Jadi dengan target penjualan 50.000 pieces per hari dan SKU aktif 12.000, ya kunci suksesnya ada di picking, ya kan, akurat dan packing cepat gitu. Ya saya merekomendasikan pembagian kerja yang fleksibel, shift overlap atau SOP picking ketat, dan WMS ya harus pakai platform ya, supaya rapi, big seller ataupun Odo ataupun apa gitu ya. Yang penting rapi agar produktivitas per orang tetap tinggi dan kesalahan bisa ditekan seminimal mungkin di sini gitu ya. Jadi itu aja dari saya mengenai layout gudang ini supaya bisa teman-teman bisa analisa dan belajar gitu di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.